Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salwa dan teman saya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ayla. Di video ini kami akan mempresentasikan bab 6 yang berjudul Menetapkan Harga. Menetapkan harga merupakan keputusan kritis yang menunjang keberhasilan sebuah perusahaan, profit atau non-profit. Dalam kasus tertentu, harga yang melampau tinggi dapat diprotes oleh lembaga konsumen atau bahkan pemerintah ikut campur tangan. Mungkin dalam saat ini bisa dicontohkan sebagai masker dan sanitizer yang harganya melonjak tinggi dikarenakan dengan wabah virus yang terkenal sekarang. Selain itu, laba yang besar dapat menarik pesaing untuk terjun ke industri yang sama. Sedangkan jika harga terlalu murah, pangsa pasar akan melonjak, namun margin kontribusi dan laba bersih akan menurun. Banyak juga yang berpikir bahwa seperti konsumen, barang murah berarti kualitasnya jelek. Slide selanjutnya ada peran harga terhadap mikro dan makro, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bagi perekonomian, yang kedua ada bagi konsumen, dan yang ketiga bagi perusahaan. Yang pertama bagi perekonomian. Sebagai alokator sumber daya, harga menentukan apa yang harus dihasilkan dan siapa yang akan membeli produk tersebut. Untuk menghitung harga pokok seperti gaji, sewa, dan bunga di sistem perekonomian. Yang kedua, bagi konsumen, harga sedikit sensitif bagi konsumen, namun konsumen memperhatikan faktor lain seperti kualitas dan layanan toko. Selain itu, konsumen berresepsi bahwa kualitas produk mempengaruhi terhadap harga, sehingga kualitas yang baik adalah harga yang mahal, atau harga yang mahal adalah kualitas yang baik. Yang ketiga, bagi perusahaan. Bagi perusahaan, harga adalah posisi mencerminkan persaingan dan pangsa pasar perusahaan. Dampaknya adalah untuk pendapatan dan laba bersih perusahaan. Selanjutnya, konsep harga. Dalam konteks pemasaran jasa, secara sederhana harga dapat diartikan sebagai jumlah uang, satuan moneter atau non-moneter yang mengandung utilitas atau kegunaan yang diperlukan untuk mendapatkan satuan jasa. Terdapat 5 jenis dasar utilitas. Pertama, ada utilitas bentuk yang berhubungan dengan proses produksi atau perubahan fisik. Misalnya, bahan bangunan yang diolah sedemikian rupa menjadi rumah. Yang kedua, ada utilitas tempat, yaitu lokasi-lokasi di mana konsumen ingin membelinya. Misalnya, toko sepatu di mall atau bensin eceran. Yang ketiga, ada utilitas waktu, yaitu terciptanya produk pada saat momen-momen tertentu. Misalnya, pada tanggal 25 Desember terciptalah kartu ucapan Natal dan Tahun Baru. Yang keempat, ada utilitas informasi, yaitu tercipta jalan informasi untuk calon pembeli tentang keberadaan produk tersebut. Yang kelima, ada utilitas kepemilikan, yaitu transfer hak milik produsen kepada hak milik konsumen tentang suatu barang yang dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, dimensi strategik harga. Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk. Harga merupakan aspek yang sangat jelas bagi para pembeli. Harga merupakan determinan bagi permintaan. Harga berkaitan langsung dengan pendapatan atau laba. Harga bersifat fleksibel atau dapat disesuaikan. Harga mempengaruhi
citra atau positioning. Dan harga merupakan masalah nomor satu bagi manajer. Selanjutnya ada isu-isu sentral dalam menetapkan harga jasa. Pertama, berapa harga yang harus diterapkan? Faktor pertimbangan utama ini yaitu biaya, persaingan, dan nilai bagi pelanggan, serta pemasar jasa wajib memantau harga pesaing guna untuk memperkirakan harga yang relatif baik. Yang kedua, apa dasar penetapan harga? Penetapan harga harus didasarkan pada yang pertama, pelaksanaan pelayanan secara spesifik. Yang kedua, ada admisi terhadap fasilitas. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, ada persentase komisi atas nilai transaksi. Yang kelima, sumber daya. Yang keenam, ada letak geografis, jarak tempuh. Yang ketiga, siapakah yang harus menagih atau mengumpulkan pembayaran? Jadi, konsumen ingin pembayaran yang mudah, maka untuk itu harus mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, apakah perusahaan atau organisasi yang ingin menagih sendiri terhadap konsumen atau ingin menggunakan jasa penagih seperti agen, tiket agen, bank, atau travel, dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana mengompensasi untuk hal seperti ini. Keempat, di mana pembayaran dapat dilakukan. Pilihan yang pertama, di lokasi perusahaan atau tempat penyampaian jasa. Yang kedua, gerai retail atau tempat perantara keuangan seperti bank. Dan pilihan ketiga, atau di lokasi konsumen seperti kantor pos, pon, atau internet. Yang kelima, kapan pembayaran dapat dilakukan? Apakah pembayaran di muka seperti tiket konser, tiket pesawat, uang sekolah, dan lain-lain, atau pembayaran setelah dirampungkan seperti jasa reparasi mobil, jasa reparasi elektronik, dan lain-lain. Bagaimana pembayaran dapat dilakukan? Apakah bisa cash, transfer, debit card atau credit card, atau pembayaran melalui pihak ketiga? Yang ketujuh, bagaimana mengomunikasikan harga kepada pasar sasaran? Yaitu dengan cara memberitahukan besaran harga yang ditawarkan, cara pembayaran, dan tempat pembayaran, dengan mengambil kebijakan-kebijakan seperti apa pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, media apa yang digunakan, contohnya apakah iklan, wiraniaga, atau staf pelanggan. Ini ada strategi pemasaran dan tujuan penetapan. Yang pertama, strategi permintaan primer, yaitu bagaimana permintaan dapat dipengaruhi dan strategi untuk mempengaruhi permintaan, seperti untuk menarik pengguna baru atau memperbesar tingkat pembelian. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Salwa. Selanjutnya ada strategi pemasaran dan tujuan penetapan harga. Pertama, strategi pemasaran dibagi menjadi dua, ada primer dan selektif. Nah, untuk primer, bagaimana sih permintaan dapat dipengaruhi? Itu dibagi menjadi dua. Pertama, menarik pengguna baru. Nah, strateginya adalah menarik pengguna baru, yaitu dengan meningkatkan kesediaan untuk membeli, dan kedua adalah meningkatkan kemampuan untuk membeli. Nah, untuk meningkatkan kemampuan untuk membeli, kita dibagi menjadi dua lagi. Itu ada dua komponen yang sangat penting. Pertama, daya beli konsumen, dan kedua adalah akses dalam mereka membeli barang yang ingin mereka konsumsi. Selanjutnya ada memperbesar tingkat pembelian. Itu juga dibagi menjadi tiga, menambah situasi pengguna, meningkatkan tingkat konsumsi, dan mendorong mengganti produk. Jadi dalam memperbesar tingkat pembelian lebih kepada bagaimana si produk ini berinovasi sehingga meningkatkan daya beli konsumen untuk mencoba produk baru atau mencoba inovasi baru dari produk tersebut.
Selanjutnya ada strategi permintaan selektif. Untuk strategi permintaan selektif, kita juga sama seperti primer, bagaimana sih cara dipengaruhinya, dibagi menjadi 3. Pertama, dia harus memperluas pasar yang dilayani. Strateginya adalah memperluas pasar ya, memperluas distribusinya. Jadi barang tersebut disebar ke beberapa distributor yang akan menjual produk tersebut ke pengecer-pengecer. Terus kedua ada memperluas lini produk. Dan ada perluasan lini produk. Itu pun dibagi menjadi 2, ada vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu yaitu menambah produk baru pada tingkat harga dengan daya beli yang dengan harga yang berbeda untuk melayani segmen pasar yang sama. Kalau horizontal kebalikannya, jadi untuk menambah produk dengan karakteristik berbeda, namun tingkat relatif itunya sama. Jadi kalau misalnya horizontal itu harganya sama, tapi untuk tingkat segmen pasarnya agak berbeda. Selanjutnya setelah tadi ada bagaimana memperluas pasar yang dilayani, selanjutnya ada strategi merebut pelanggan dari pesaing. Untuk merebut pelanggan dari pesaing itu dibagi menjadi 2, ada head to head positioning dan ada differentiated positioning. Jadi untuk head to head, usaha di mana si pemasar ini melakukan usaha-usaha yang lebih unggul. Jadi saat dia melakukan pemasaran, dia harus mengunggulkan produk tersebut seperti kualitas, kelengkapannya, ketersediaan produk, dan nama merek yang superior. Dan juga kepemimpinan dalam harga dan biaya, yaitu menawarkan kualitas sebanding dengan harga yang lebih murah daripada pesaing, seperti contohnya penerbangan, warung internet, dan penyediaan layanan telepon genggam. Nah, untuk different positioning, membedakan diri dengan cara atribut atau manfaat tertentu yang berfokus melayani jenis konsumen tertentu. Jadi dia lebih berfokus pada melayani konsumen yang memang sudah menjadi sasaran pasar gitu. Itu juga dibagi menjadi 2. Pertama ada benefit dan ada consume orientation positioning. Kalau benefit itu strategi pemasarannya menunjukkan pengemasan produk secara unik. Jadi bagaimana si produk ini dikemas dengan unik sehingga namanya juga different. Jadi bagaimana konsumen itu melihat produk ini dengan hal yang dengan karakteristik yang unik sehingga dia mau membelinya. Kedua ada consumer oriented, itu strategi pemasaran yang khusus. Jadi karena tadi kita tahu bahwa different itu melakukan pasar yang sudah punya target. Contohnya kayak kalau di consumer orientation oriented itu maksudnya adalah dia menjual produk-produk yang udah tahu pemasarnya, udah tahu target konsumennya siapa. Contohnya misalnya tabloid mama berarti ibu-ibu, dan tabloid bobo berarti anak-anak, seperti itu. Selanjutnya ada strategi mempertahankan dan meningkatkan permintaan dari basis pelanggan saat ini. Itu pun dibagi menjadi 3. Pertama adalah meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Nah, jadi banyak merek kan yang berhasil di pasaran. Gimana caranya mereka untuk tetap mempertahankan kepuasan pelanggan terhadap merek tersebut sehingga nggak banyak pelanggan untuk beralih ke produk-produk atau merek-merek lainnya. Kedua ada relationship marketing. Nah, ini relationship marketing ini sangat penting karena dimana si pemesan ini nggak cuma menjualkan barang, tapi mereka juga menjaga relasi, bagaimana mempertahankan konsumen yang sudah berlangganan, yaitu dengan relasi dengan pelanggan, memberikan reward. Mungkin poin-poin kita bisa melihat juga menggunakan IT. Nah, selanjutnya ada produk komplementer. Komplementer ini contohnya kayak bundling, kayak contohnya pakai pur, pernikahan, sistem selling. Jadi kalau produk komplementer itu lebih kepada bagaimana si konsumen ini memasarkan produk-produk dengan harga-harga yang terpisah. Jadi kalau misalnya contohnya kayak paket tur, kalau misalnya terpisah-pisah agak mahal. Nah, kalau misalnya paketannya lebih lengkap itu lebih murah. Jadi bagaimana cara menarik konsumen dengan cara yang seperti itu. Ada tujuan umum dalam penetapan harga. Tujuan umum penetapan harga itu juga dibagi menjadi 2 seperti primer dan selektif. Untuk primer, bagaimana dia meningkatkan jumlah pemakaiannya dan tingkat pembelian. Untuk meningkatkan jumlah pemakaiannya, tujuan penetapan harganya adalah menggunakan risiko ekonomi dan percobaan produk. Dan kedua menawarkan nilai yang
lebih baik dibandingkan bentuk atau produk pesaing. Dan untuk meningkatkan tingkat pembelian, dia meningkatkan frekuensi konsumsi dan menambah aplikasi pemakaian dalam situasi yang lebih banyak. Untuk strategi permintaan selektif, pun sama seperti sebelumnya, memperluas pasar yang dilayani. Tujuan penetapan harganya adalah agar segmen pasar agar melayani segmen yang berorientasi pada harga. Kedua adalah menawarkan versi produk yang lebih mahal. Sebenarnya menawarkan versi produk yang lebih mahal gitu kan. Merebut pelanggan pesaing. Nah, itu mengalahkan pesaing dalam hal harga, terus menggunakan harga yang mengidentifikasi uh, kualitas yang ada gitu dibanding produk pesaing. Terus kedua, meningkatkan permintaan pelanggan saat ini. Itu maksudnya mengeliminasi keunggulan harga pesaing yang meningkatkan jualan produk komplementer. Tujuan spesifik dalam penetapan harga dan jasa. Nah, tujuannya adalah berorientasi pada pendapatan, dan biasanya perusahaan yang jadi biasanya yang berorientasi pada pasar itu perusahaan-perusahaan yang mengejar atau yang mengejar profit gitu, mengejar target mereka. Nah, selanjutnya ada juga yang tujuannya berorientasi sama kapasitas. Itu biasanya menyelaraskan dengan permintaan dan penawaran. Ada juga tujuan orientasi yang berorientasi pada pelanggan, gimana dia membuat strategi positioning supaya pelanggan dapat menanamkan merek dalam pikiran pelanggan, gimana pemasar dapat menanamkan merek dalam pemikiran pelanggan. Kedua, ada mempertahankan pelanggan yang royal. Ketiga, mengurangi pesaing untuk terjun ke dalam industri yang sama dan mengelola tingkat permintaan juga. Selanjutnya ada alternatif pemasaran penetapan harga jasa lain. Selanjutnya ada alternatif strategi pemasaran harga jasa lainnya. Pertama, ada bagaimana dari value menghasilkan harga yang murah, nilai juga sebagai jadi kalau misalnya untuk strategi penetapan harga, kita bisa melihat bagaimana nilai itu sebagai acuan untuk harga murah, nilai itu sebagai sesuatu yang diinginkan dan dari suatu produk atau jasa, nilai juga sebagai kualitas yang didapatkan dan harga yang harus dibayar, dan nilai adalah semua yang didapatkan dari semua yang diberikan. Jadi kita bisa mengacu pada alternatif itu dalam menentukan harga jasa. Selanjutnya ada yield management. Yield management adalah penetapan sistem informasi atau strategi penetapan harga untuk menjual kapasitas yang tepat pada pelanggan yang tepat dan harga yang tepat dan yang sifatnya tidak tahan lama. Jadi dari yield management ini ada 5 faktor, 5C, namanya 5C. Pertama, kalender. Jadi kalender itu maksudnya adalah kapan si pemesanan atau reservasi dilakukan dalam beberapa lama dan dalam beberapa lama dan sebelum jasa itu diberikan kepada si konsumen. Kedua, ada clock, kapan jasa ditawarkan. Ketiga, capacity, berapa banyak sedia sumber daya jasanya. Cost, harga jasa. Customer, tingkat permintaan konsumen terhadap jasa organisasi. Jadi 5 faktor ini harus ada dalam yield management. Selanjutnya, metode dalam mengelola harga. Ada 2 metode. Pertama, bauran harga yang tepat, dan kedua ada red fence. Jadi bauran harga yang tepat itu alternatif dan taktiknya itu adalah dengan kita melihat elastisitas harga, competitive pricing, kebijakan penetapan harga optimal. Kedua ada red fences, secara fisik dan non fisik. Kalau fisik itu tipe sedia amenitas, dan non fisiknya ada restrict, waktu pemakaian, waktu reservasi, dan keanggotaan kelompok. Alternatif metode selanjutnya adalah metode dalam meningkatkan durasi. Pertama itu ada metode menyamakan
definisi durasi, kedua ada mengurangi kapasitas kedatangan, itu maksudnya ada alternatif taktiknya itu seperti overbooking, penelitian dan deposit. Terus ketiga ada mengurangi ketidakpastian durasi itu, maksudnya itu kayak ada gambaran bagaimana waktu kedatangan dan karakteristik pelanggan supaya kita dapat memilih alternatif yang tepat untuk melakukan meningkatkan kendali dalam durasi seperti itu. Selanjutnya ada kita bisa melihat bagaimana kita bisa melihat di sini ada semacam tabel di mana kita bisa melihat waktu durasi melalui harga-harga yang akan diprediksi gitu. Pertama itu ada kuadran 1 bioskop, ada bioskop, stadion dan convention center. Kita bisa prediksi berapa harga yang akan ditawarkan dan bagaimana kita bisa melihat bagaimana durasi pemakaiannya bioskop, stadion, convention center. Dan kuadran 2 tuh bisa lihat hotel, penerbangan, dan pensewa mobil. Kita bisa menentukan harga dan bisa menetapkan berapa lama sih konsumen ini akan menyewa hotel atau akan melaksanakan penerbangan. Nah, kuadran ketiga dan kuadran keempat adalah tidak bisa diprediksi. Jadi seperti restoran, lapangan golf itu kan kita bisa mungkin rata-rata menyewa, tapi mereka tidak melihat durasi waktunya gitu. Dan biasanya dengan durasi waktu yang lama akan harganya juga jauh lebih mahal. Rumah sakit dan continuum care. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak salah kata dan masih banyak yang kurang jelas. Kiranya kita semakin mengerti dan semakin memahami bagaimana cara kita menentukan harga dalam pemasaran jasa. Sekian, terima kasih.